Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian, kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Efesus 2 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Adapun judul renungan kita adalah jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku sekalian, pengikut setia renungan harian tumbuh mekar. Apa yang menyebabkan orang-orang merasakan kedekatan satu dengan yang lain? Mungkin penyebabnya adalah karena masih satu keluarga atau saudara, karena masih senasib, satu profesi, satu marga, satu stanbuk atau alma mater, karena sekampung, saling membutuhkan dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan kita tidak dekat dengan Tuhan kita dan melekat keegoisan kita kepada sesama? Padahal kita semua telah disatukan dengan persatuan yang kokoh di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita sudah menjadi dekat. Kita yang dahulu jauh dari Tuhan, bahkan dipisahkan karena tidak layak di hadapannya, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi perbedaan dan satu di dalam Tuhan. Kita yang tidak saling kenal, ada bentuk perbedaan, namun sudah dekat dengan amat dekat di dalam Kristus. Terkadang terasa kedekatan kita dalam Yesus seolah terasa lebih kuat dari saudara sendiri. Dan lebih luar biasa lagi adalah bahwa persaudaraan kita bersifat kekal dan abadi sampai akhirnya di surga kelak. Persahabatan kita dengan Allah tidak putus, dan kelak kita akan berjumpa dengan sobat kita sejatinya, yaitu Kristus. Bersyukurlah kita sudah disatukan dengan kasih-Nya, yaitu sobat kita yang sejati, Kristus Yesus. Manusia yang dahulunya jauh terpisah dengan Allah, kini karena Kristus kita menjadi satu. Dosa yang selama ini telah membawa manusia bukan saja terpisah dari Allah, tetapi juga membawa manusia terpisah dari sesamanya, sehingga muncul permusuhan, perselisihan, dan perbedaan dan keegoisan yang dibangun berdasarkan suku, ras, bahasa, agama, dan bangsa. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang-orang sudah ditebus, seharusnya lah tiap-tiap orang yang sudah mengalami kedekatan dengan Allah hendaklah membangun kedekatannya dengan sesama. Dengan kata lain, makin dekat kita dengan Allah, kita juga semakin dekat dengan sesama. Jika kita memusuhi dan menjauh, bahkan sampai tidak peduli dengan sesama,
bertanda bahwa kita sebetulnya tidak dekat dengan Allah. Ingatlah, jarak yang memisahkan kita terhadap sesama dan Tuhan telah dihancurkan oleh darah Kristus, sehingga hubungan kita dengan Allah sudah baik dan dekat, sehingga jarak kita dengan sesama orang tebusan seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Tidak lagi ada pemisah atau tembok berdasarkan perbedaan suku, ras, strata sosial, kedudukan, jabatan, bahasa, dan bangsa. Dalam hubungan kedekatan, tiap-tiap orang bisa saling peduli, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, saling membangun, saling mendukung, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain, saling mengampuni, dan lainnya. Galatia 3 ayat 28 mengatakan, tidak ada lagi Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kasih Kristus adalah penyebab kita bisa menerima seseorang akan lainnya. Dia adalah kedamaian kita. Kedamaian itu telah ditaklukkan dengan harga darahnya yang mahal. Kasih salibnya menggugah kita untuk mempraktekkan kasihnya. Bukan hanya sekedar paham dan tahu, tetapi tunjukkanlah itu dalam tindakan iman kita. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lain karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu. Sehingga hukum kasih membawa kita kepada dua hal yang terpenting, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Hanya dengan kasih tanpa tembok, maka keduanya bisa dibangun dengan baik. Dan inilah yang diajarkan Yesus kepada kita orang percaya, agar melakukan kasih itu tanpa pamrih. Selamat menebarkan kasih. Amin.